kalian? Luar biasa. Semuanya sehat? Siap memuji Tuhan? Puji Tuhan. Di sini kembali lagi bersama saya Bu Dani dan Tiara serta Kak Bima akan mengajak kalian bersama-sama beribadah. Kali ini kita tetap beribadah dari rumah masing-masing. Meski demikian, Ibu yakin kasih Tuhan senantiasa melimpah buat kita semua. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan pujikan pujian datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Semuanya yang ada di rumah, kita lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas indahnya hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami mendapat tubuh yang sehat dan kami boleh tetap semangat. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mohon ya Bapa, berkati ibadah kami pagi hari ini dan layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sebagai anak Tuhan yang terkadang sering melupakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terkadang lupa berdoa, kita terkadang lupa baca firman Tuhan. Bahkan kita sering
mengabaikan apa yang dikatakan oleh papa mama kita. Kita kadang sering membandel, tidak menuruti apa yang mereka katakan. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan, kita mau naikkan lagu Do Itulah Dosamu. Ya kan? Tuhan mampu menghapus dosa kita dengan kasih-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memanggil nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Yesus ku panggil. Disampaikan oleh Bapak Denny. Kepada Bapak Denny kita persilahkan. Selamat berjumpa lagi adik-adik semua. Ketemu lagi di Kebaktian Anak kali ini. Kebaktian Anak kali ini bercerita tentang pertobatan. Jadi adik-adik kalau mau bertobat, nah itu nanti bisa mencontoh cerita tentang Paulus bertobat. Yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau mengumpulkan kami saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami ingin bertobat.
caranya seperti apa, seperti Paulus lakukan. Ya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti dan bisa melakukan pertobatan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pernah nggak tidak melakukan kesalahan sedikit pun? Ada yang pernah? Nggak pernah. Semua pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu kadang-kadang kita lakukan berulang kali. Diulangi lagi. Tanpa sengaja, oh iya, aku melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu karena kita tidak melakukan pertobatan. Tapi kalau kita melakukan pertobatan, kesalahan yang sama pasti tidak akan terulang. Ya, nah bagaimana caranya seperti itu? Kita belajar melalui Paulus. Nah, Paulus juga melakukan kesalahan yang fatal awalnya, tetapi setelah itu dia tidak melakukan kesalahan lagi, bahkan melakukan hal yang baik. Sehingga Paulus, namanya yang dulu waktu melakukan kesalahan namanya Saulus, berganti nama menjadi Paulus. Orang yang melihat Saulus itu orang yang jelek, orang yang jahat, menjadi orang yang baik. Jadi orang mengatakan dia namanya tidak Saulus lagi, tapi jadi Paulus. Apa yang baik, yang dilakukan itu yang diingat. Nah, ini kita pengen belajar seperti ini sehingga apa yang kita lakukan itu bisa seperti Paulus, melakukan hal yang baik, yang diingat yang baik, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik. Ya, nah kita buka aja di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya. Ya, kita buka Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kita coba 1 sampai 18. Nanti Kak Adin akan membacakan ayatnya, nanti saya akan menjelaskan. Kisah Rasul 9 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, sudah mulai zaman dulu pengikut Yesus itu juga ada yang benci. Jadi adik-adik, kalau ada teman-teman adik yang benci sama adik-adik karena adik-adik Kristen, tidak apa-apa. Mulai dulu sudah ada gitu. Tetapi nanti kita lihat bagaimana Saulus menjadi Paulus, bisa berubah dari yang benci menjadi pengikut Tuhan. Nah, ini kelihatan sekali dalam ayat itu, dia mengejar-ngejar pengikut Yesus. Nah, ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, di situ kelihatan ya, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ya toh, Tuhan Yesus tidak diam saja, dia turun tangan. Tuhan akan membela umatnya. Nah, ini terlihat dari Saulus. Saulus bawa surat, mau ditanggapi orang-orang pengikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memberi pedoman, memberi pengayoman bagi bangsa-bangsanya, umat-umatnya. Sehingga Saulus itu ditegur Tuhan Yesus. Ditegur supaya jangan melakukan seperti yang dilakukannya.
Nah, terus ayat berikutnya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, di situ kelihatan ada suara. Suara terus ada cahaya. Nah, ini yang membuat Saulus bingung. Wah, ini cahaya kayak Tuhan. Makanya ketika itu dia tanya, siapa engkau? Aku Tuhan. Tuhan siapa? Dia, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia sangat kaget. Oh, berarti Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Bentuknya cahaya, bentuknya ada suara. Nah, tidak seperti manusia biasa. Dan di situ dia langsung kaget. Waduh, berarti selama ini aku salah. Selama ini aku menyatakan bahwa apa? Pengikut Yesus itu harus saya tangkap, saya bunuh. Lah, ternyata itu menyedihkan Tuhan. Dia merasa shock, kaget untuk melakukan itu. Sehingga seperti yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya kan ada Saulus menangkap Stefanus. Stefanus dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Tuh yang dilakukan Saulus. Jadi Saulus kaget, oh selama ini aku salah. Aku membunuh orang yang disenangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dia merasa kaget dan shock. Nah, terus Saulus merasa tidak pantas diampuni. Oh, karena apa? Di saat itu masih berlaku apa? Utang nyawa, balas nyawa. Utang mata, balas mata. Nah, sekarang yang dibunuh Saulus berapa? Banyak pengikut-pengikut Yesus dibunuh. Dia merasakan shock. Waduh, nyawaku satu. Orang yang saya bunuh lebih dari satu. Wah, saya utang nyawa banyak. Nah, sehingga dia merasakan harus berubah. Karena ini menyedihkan Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan itu menyedihkan Tuhan. Ketika dia tahu, dia mau merubah diri. Nah, ini adik-adik, kalau kita tahu kita melakukan salah, apakah kita kayak Saulus? Mau merubah diri? Nah, kita belajar dari Paulus. Saulus mau merubahkan diri. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, Saulus akhirnya apa? Dia tidak makan, tidak minum. Dia tahu kalau hutangnya apa? Hutang nyawa. Udah, kalau Tuhan tidak ngampuni, aku akan mati aja. Sebagai balas nyawa. Nah, tapi kalau Tuhan ampuni, aku akan hidup. Aku akan makan. Nah, di akhir nanti setelah pengampunan, ayat-ayat bawah itu ada. Setelah diampuni, Saulus makan. Nah, ini menyatakan biar dia punya tekad bahwa aku mau berubah. Aku yang salah, aku akan berubah. Nah, dia langsung melakukan tidak makan, tidak minum. Ayat berikutnya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, itu. Jadi Tuhan memberi tanda kepada Saulus. Saulus, nanti ada orang yang datang kepadamu dan mengampuni kamu. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun. Walaupun jahat seperti itu, Tuhan ampuni. Jadi adik-adik kalau melakukan kesalahan, jangan takut sama Tuhan. Aku salah, nanti aku dihukum sama Tuhan. Yang penting apa? Minta ampun. Tuhan pasti ngampuni. Karena kesalahan adik-adik apa sama dengan kesalahan
Paulus atau Saulus yang berat kayak gitu. Enggak kan? Kesalahan adik-adik pasti dibawanya kesalahan Saulus. Kesalahan Saulus aja yang begitu berat diampuni sama Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Ananias. Ananias datang ke situ. Nah, dikatakan di situ Ananias tidak mau pertamanya. Tetapi Tuhan menyuruh dan akhirnya Ananias berangkat. Karena apa? Ananias juga mengasihi apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ayat berikutnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaanku yang harus ia tanggung karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, di situ kelihatan Ananias berkata apa? Saulus, saudaraku. Walaupun Saulus sudah banyak membunuh teman-temannya Ananias, tetapi Ananias mengampuni. Adik-adik mungkin punya teman yang di sekitar adik-adik yang menjengkelkan sekali. Tapi kalau dia minta ampun ke adik-adik mau ngampuni? Nah, kayak Ananias itu, adik-adik harus ngampuni. Karena apa? Tuhan juga mau ngampuni. Nah, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mau ngampuni. Seperti Ananias ini. Langsung Ananias menyebut Saulus itu, hai kau saudaraku. Jadi tidak ada benci, tidak ada iri hati terhadap Saulus. Dia melakukan dengan baik. Ayat berikutnya. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Haleluya. Tuh kelihatan. Akhirnya Saulus disembuhkan. Akhirnya Saulus bisa melakukan hal yang terbaik. Adik-adik ya juga seperti itu. Adik-adik jangan takut melakukan pertobatan. Karena Tuhan pasti mengampuni. Yang begitu salah seperti Saulus diampuni. Dan kita harus komitmen. Kalau bertobat harus berubah. Dan memang berubah itu perlu waktu. Nah, seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Dan semua orang sayang. Semua menyebutnya dia Paulus. Tidak lagi Saulus. Orang yang berubah. Yang dilihat hal yang baik. Tidak lagi hal yang jelek. Yuk kita berdoa. Kita belajar untuk bertobat seperti Saulus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sekarang mengerti apa yang harus kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah, kami mengerti bersalah, tapi tidak minta ampun. Saat ini kami belajar dari Saulus yang berubah menjadi Paulus. Merubah diri dari hal yang jelek menjadi hal yang baik. Ya Tuhan, belajar kami dari Paulus untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari akan menjadi lebih baik sebagai anak-anak umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar untuk mengerti pertobatan. Biarlah kami masing-masing anak-anak kami bisa melakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah Pak Denny sampaikan. Kita mau ayat hafalan terlebih dahulu. Di minggu ini kita akan menghafalkan ayat dari kitab Wahyu 3 ayat 19. Yuk kita bersama-sama buka kembali Alkitab kita.
Sudah ketemu semuanya? Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Budani akan bacakan sekali lagi buat kalian. Dari kitab Wahyu kitab Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka Tuhan Yesus akan menegur kita sebagai anak-anaknya. Mungkin Tuhan menegur lewat papa mama kita, lewat guru-guru kita, bahkan lewat teman-teman kita. Maka dari itu, relakanlah hatimu, relakanlah hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, dan kita siap ditegur untuk semakin bisa lebih baik lagi dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sudah hafal kalian semua? Yuk, coba kita mau hafalkan. Coba Kiara, dihafalkan ayat hafalan kita hari ini. Silakan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan, luar biasa, cepat sekali menghafalnya ya. Adik-adik yang di rumah juga hafalkan ayat hafalan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Yuk, untuk menutup ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah hari ini. Tuhan, mohon berkat kasih-Mu bagi kami ya Bapa, untuk hari-hari ke depan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memelihara kami, memelihara kesehatan kami, agar hari-hari kami semakin sukacita dan semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja di dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bersukacita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.